Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Salam Guru Penggerak. Saya Wendianus Woge, calon guru penggerak Angkatan 9, SMP Negeri 1 Belimbing, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, Modul 1.1, Koneksi Antar Materi. Saya akan merefleksikan diri saya dari 3 pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang saya percayakan tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Guru mendominasi pembelajaran. Nah, artinya dalam pembelajaran saya terlalu banyak berceramah sehingga siswa hanya duduk diam dan mendengarkan. Berikutnya, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM, mengutamakan aspek kognitif anak. Padahal, ini saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu saja, tetapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Berikutnya, guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya, tanpa memperhatikan perbedaan anak. Berikutnya, siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, siswa lesu dan tidak bersemangat. Saat saya menyatakan apakah ada pertanyaan anak-anak, mereka hanya terdiam. Berikutnya, suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi adalah fokus utama guru. Berikutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, merubah pemikiran. Merubah pemikiran, guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Ya, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan menjadi sumber belajar anak. Anak bebas memilih dari sumber mana saja. Tugas guru hanya menuntun, mengarahkan mana yang baik dan mana yang tidak. Berikutnya, pembelajaran berpusat pada anak. Dengan pembelajaran berpusat pada anak, anak akan terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Berikutnya, menghargai setiap karakteristik belajar anak. Karena setiap individu memiliki karakter yang berbeda-beda serta gaya belajar anak juga berbeda. Bagaimana sebagai seorang pamong saya menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Berikutnya, merubah perilaku. Nah, merubah perilaku yang harus saya lakukan, pertama, mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Berikutnya, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Terakhir, lebih cermat melihat bakat anak atau menuntun sesuai dengan kodrat. Berikutnya, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Berikutnya, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Berikutnya, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti, menerapkan sistem AMONG, pendidikan yang menuntun bukan menuntut.
Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Terakhir, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Bisa diperhatikan contoh foto di samping merupakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kodrat alam. Kesimpulan, pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai minat dan bakatnya. Kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Yang ketiga, terakhir, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Sekian dan terima kasih. Saya calon guru penggerak Angkatan 9, bergerak, tergerak, menggerakkan.